Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang bermakna dan berkesan akan memiliki retensi yang kuat serta mampu menjawab tantangan zaman, yaitu masa kini dan masa yang akan datang. Saya, Sri Utaminisi SSI MPD dari SMA Negeri 1 Ponggok, memperkenalkan best practice saya yang berjudul Daun Paman Syukuran terintegrasi AI Inquiry dalam rangka memfasilitasi diferensiasi dan implementasi kepemimpinan murid. Perpaduan antara pembelajaran berbasis AI dan praktikum laboratorium mentransformasi pembelajaran menjadi sebuah pengalaman yang lebih kaya dan bermakna. Model pembelajaran ini tidak hanya relevan dengan kodrat zaman dan kodrat alam, tetapi juga mampu merangsang minat belajar siswa, sikap ilmiah, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi kompleksitas tantangan di masa depan. Tantangan yang ingin dipecahkan dalam best practice ini yang pertama adalah mendeskripsikan daun paman syukuran. Yang kedua adalah mengintegrasikan AI dan inquiry dalam rangka memfasilitasi diferensiasi dan implementasi kepemimpinan murid. Yang ketiga, memberikan pembelajaran bermakna yang bertujuan untuk memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami teori atau fakta, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan produk proyek inovatif. Yang keempat, menyajikan materi dengan menarik dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam konten, proses, dan produk. Serta yang kelima, menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan. Pada tahap pembukaan, guru mengawali pembelajaran dengan salam, kemudian berdoa, selanjutnya memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan enzim serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah berikutnya, anak-anak diberikan tes diagnostis awal atau pretest menggunakan kuisis kolaboratif. Langkah berikutnya, untuk memperkuat pengambilan keputusan pembelajaran terdiferensiasi apa yang harus dilakukan, maka anak-anak diberikan tes gaya belajar menggunakan situs https.akupintar.id. Langkah selanjutnya, anak-anak berliterasi dengan multiliterasi. Dapat menggunakan Google Scholar, YouTube, Z-Library, AI, bisa Gemini, Perplexity AI, dan lain-lain. Setelah berliterasi, mempersiapkan praktek identifikasi daun-daunan di sekitar yang mengandung enzim katalase. Ketemu bagaimana? Enak. Langkah berikutnya, anak-anak melakukan praktek dengan memanfaatkan daun paman syukuran, yaitu identifikasi daun tersebut apakah mengandung enzim katalase. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim katalase pada daun-daunan tersebut. Masih gitu ada di situ saja. Nah, terus ke bawah mengikuti lagi. Terakhir, anak-anak mengerjakan proyek membuat produk inovatif berbahan dari alam sekitar yang mengandung enzim. Hal ini dilakukan dalam rangka mengerjakan proyek untuk mendapatkan kesempatan mengimplementasikan kepemimpinan murid atau student agency, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Pertama-tama anak diberi kebebasan untuk membuat kelompok proyek sesuai dengan kesepakatan kelas. Langkah kedua, anak-anak diberi kesempatan untuk berliterasi ilmiah dengan cara berdiferensiasi, yakni bisa menggunakan Google Scholar, YouTube, Z-Library, tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan proyek yang akan mereka kerjakan. Hasil kemudian membahas kapan akan dilakukan proses pembuatan produk proyeknya, maka ditentukanlah hari mereka melakukan praktek produk. Ya, kemudian anak-anak ini melakukan praktek, misalnya ada anak yang memilih untuk membuat tipam, maka anak menentukan hari, tanggal, alat bahan, kemudian cara kerja dari hasil literasi mereka untuk dilakukan praktek di laboratorium. Murid-murid memiliki produk yang bermacam-macam. Ada yang produknya berupa sabun dari berbagai bahan, baik itu buah dari keanekaragaman hayati di sekitar, daun, kemudian rempah-rempah. Ada yang produknya berupa libam dari berbagai macam tanam-tanaman dan buah-buahan. Kemudian ada juga produk-produk yang berupa snack-snack yang bergizi, yang merupakan vitamin, yang merupakan bagian dari enzim. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan komprehensif, yakni meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian sikap dilakukan menggunakan lembar observasi, yakni penilaian sikap ilmiah siswa yang meliputi hasrat ingin tahu, jujur dan objektif, bekerja sama, hati-hati, ulet atau tekun, serta percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Suti, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ponggok, sangat mendukung Bu Sri Utaminingsih yang luar biasa. Apalagi sekarang ini dalam kegiatan mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan mengikuti best practice dengan judul Daun Paman Syukuran Terintegrasi AA Inquiry dalam rangka memfasilitasi diferensiasi dan implementasi kepemimpinan murid. Semoga judul ini akan bermanfaat untuk semua dan saya hanya bisa berdoa semoga Bu Sri Utami bisa menang mewakili Jawa Timur untuk menuju ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriana Nazmi Al-Alifin Nasution dari kelas 12 merasa sangat terbantu dengan adanya video pembelajaran dari divisi utama. Video pembelajaran di divisi utama berbasis AI yang memudahkan saya memahami konsep-konsep yang terjadi di kehidupan saya. Sebagai seorang pelajar yang memiliki gaya belajar visual kinestetik, informasi yang disajikan oleh AI membuat saya lebih mudah memahami konsep-konsep yang terjadi. Selain itu, praktik langsung di laboratorium juga sangat penting untuk mengkonfirmasi teori yang saya telah pelajari. Kombinasi di antara keduanya membuat pembelajaran bersama divisi utama menjadi lebih menyenangkan. Seperti yang baru saya pelajari melalui pembelajaran AI dan praktik langsung menggunakan daun sukun, daun pepaya, daun besaran, dan daun mangkokan, saya telah memahami konsep enzim katalase, tetapi juga melihat relevansi materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Sri Utami oleh bimbingan dan semangat yang telah diberikan. Semoga informasi yang beliau berikan bisa bermanfaat bagi saya maupun teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang bermakna dan berkesan, memiliki retensi yang kuat, serta mampu menjawab tantangan masa kini dan tantangan di masa yang akan datang. Integrasi kodrat alam dan zaman, ada implementasi daun paman syukuran, terintegrasi AI Inquiry dalam rangka memfasilitasi diferensiasi dan implementasi kepemimpinan murid, terbukti mampu meningkatkan nilai kognitif, sikap ilmiah, dan produk karya inovatif siswa. Demikian best practice saya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.